Tahukah kamu tumbuhan dapat bergerak? Bagaimana gerak tumbuhan itu? Apakah tumbuhan bergerak seperti ini? Jika tidak, bagaimana gerak pada tumbuhan? Kalian bisa lihat bagian ini. Gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak etionom dan gerak endonom. Sedangkan gerak etionom dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, taksis, dan nasti. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video selanjutnya. Oke, kita masuk pada gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Rangsangan dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Berdasarkan arah respon tumbuhan, gerak etionom dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Oke, yang pertama adalah fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme berkaitan erat dengan hormon auksin yang berada pada ujung tanaman. Pada sisi tanaman yang terkena cahaya, auksin lebih sedikit daripada sisi tanaman yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang membelok ke arah cahaya. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme itu dibagi menjadi dua, geotropisme positif dan geotropisme negatif. Disebut geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau ke bawah. Disebut geotropisme negatif jika responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas. Tumbuhan dapat membedakan arah atas dan bawah dengan pengendapan statolit. Adanya penumpukan statolit pada akar dapat memicu distribusi kalsium dan auksin. Namun, tanaman yang tidak memiliki statolit pun masih dapat mengalami geotropisme yang disebabkan kinerja sel akar yang dapat berfungsi sebagai indera dan menginduksi perenggangan protein ke atas dan penekanan protein sel tanaman ke sisi bawah akar. Hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair. Selanjutnya adalah tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan pergerakan tumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contoh dari tigmotropisme ini adalah pertumbuhan tanaman sulur, atau contohnya pada tanaman Cucumis sativus atau mentimun. Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan. Karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Dan yang terakhir adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan yang berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Jika gerakannya mendekati zat kimia tertentu disebut kemotropisme positif. Sedangkan jika gerakannya menjauhi zat kimia tertentu disebut kemotropisme negatif.
Kita dapat melihat pada gambar tersebut, gambar yang A itu termasuk kemotropisme yang negatif, dan gambar yang B itu termasuk kemotropisme yang positif. Yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerak fototaksis dan yang kedua gerak kemotaksis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fototaksis. Fototaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi, bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Selanjutnya yang terakhir adalah kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan yang berupa zat kimia. Misalnya, spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut. Pada sel gamet tumbuhan lumut, spermatozoid pada Archegonium juga bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Oke, selanjutnya yaitu nasti. Pengertiannya adalah gerak yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ada 6 gerak nasti, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu seismonasti. Seismonasti ini geraknya dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya pada putri malu. Coba kita sentuh ya. Nah, itu kan meskipun yang disentuh cuma bagian depannya, tetapi seluruh bagian juga ikut menutup karena dia tidak memperhatikan arah datangnya rangsang. Yang kedua yaitu niktinasti. Niktinasti yang dimana geraknya dipengaruhi oleh suasana gelap. Tetapi selain oleh suasana gelap, dapat juga terjadi akibat perubahan tekanan turgor yang ada di dalam persendian daun. Contohnya seperti pada gambar berikut. A. Kondisi kembang turi ketika siang hari, dan B. Kondisi kembang turi ketika malam hari. Perbedaannya yaitu pada daun, yang dimana pada siang hari daunnya membuka, dan ketika malam hari daunnya menutup atau gerak tidur. Yang ketiga, fotonasti. Fotonasti ini geraknya disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya pada bunga pukul 4. Berikut video proses mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Kemudian selanjutnya adalah termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Arah gerak tumbuhan pada termonasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya adalah menutupnya daun tanaman Venus
ketika disentuh serangga kecil, sehingga serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar kembali. Yang terakhir adalah nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa rangsangan sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya, matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata. Karena dalam membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi beberapa faktor, yaitu konsentrasi CO2, cahaya, air, suhu, dan angin. Kemudian selanjutnya adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya, gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata dapat diketahui dari sirkulasi klorofil di dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan luar.